Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di pertemuan 10 ya untuk materi remote sensing. Oke, untuk video pembelajaran kali ini saya tidak akan menjelaskan untuk teorinya ya. Jadi untuk teorinya ini silahkan dibaca aja. Ini cuma pengenalan dari remote sensing doang kok gitu. Nah, kita langsung aja ke praktiknya gitu. Nah, prakteknya kita akan membuat sebuah monitoring suhu dengan berbasis lokasi gitu. Hasil akhirnya tuh akan jadi seperti ini gitu, kira-kira bakal jadi seperti ini ya. Jadi buat web yang isinya tuh monitoring gitu. Kayak ini tadi pagi baru coba jam 6 gitu ya, udah update datanya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Oke, untuk prakteknya sendiri teman-teman kalau misalkan males dengerin video, di sini udah ada step by stepnya sih sebenarnya gitu. Tinggal diikutin aja gitu ya di PPT. Untuk codingannya semuanya ada di sini gitu ya. Oke, apa yang bakal kita pakai? Nah, yang bakal kita pakai ada Walkui, ada ThinkSpeak, ada juga VS Code gitu. Nah, Walkui buat apa? Walkui buat simulator dari hardware-nya gitu. Karena kita tidak pakai hardware langsung ya. Jadi kita bakal pakai simulator aja gitu. Nah, ThinkSpeak buat apa? ThinkSpeak ini servernya gitu. Jadi ThinkSpeak ini menerima data dari Walkui dan si ThinkSpeak ini akan mengirim data ke VS Code kita gitu, ke web kita gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tahap pertama kita akan merangkai dulu di Walkui ya. Oke, jadi dibuka aja nih, dibuka aja linknya. Saya bikin window baru. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan belum login, silahkan login dulu gitu ya. Nah, di sini saya sudah login. Biar apa? Biar projectnya tuh kesimpan ya. Nah, di sini kita save dulu. Oke, buat namanya bebas deh. Misal PS10 aja dah. Oke, ini boleh publik, buat analis, bebas. Saya mau publik aja. Oke, udah kesimpan ya. Oke, di Walkui pertama kita akan import partnya dulu atau komponen. Ada di HT22. Oke, di HT22 ini untuk suhu dan kelembaban ya, monitoring suhu dan kelembaban. Selanjutnya kita cari custom chip. Nah, custom chip ini buat apa? Custom chip ini sebenarnya untuk GPS ya gitu. Jadi di Woku itu belum ada GPS-nya sendiri. Jadi kita bisa custom gitu ya. Nah, buat namanya tulisin aja GPS strip Neo 6M. Neo 6M ini apa? Ini tuh jenis GPS-nya gitu ya. Kayak misalnya DHT22, ada DHT11 gitu. Itu jenis hardware-nya lah gitu. Kayak language-nya bahasa C aja gitu ya. Habis itu decrypt chip. Oke, kalau udah seperti ini, oke, di GPS ini itu ada 4 pin ya. Nah, ini ada VCC, GND, in, dan out. Oke, terus dilihat di bagian kiri sini ya, di bagian GPS Neo 6M chip.json. Oke, di sini diganti ya. Yang in jadi RX, yang out jadi text. Nah, RX dan text ini pin asli dari GPS 6M-nya gitu. Ini biar menyesuaikan aja gitu ya. Oke, udah diganti nih TX nih RX gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal sebelum merangkai ya, teman-teman buka dulu nih GPS Neo 6M chipnya. Nah, sekarang kita bakal ngebuat chipnya ini gitu. Sekarang ke PPT lagi. Sekarang kita bakal copy codingan, pakai codingan ini deh. Di copy, terus search di Google. Kayak di sini sebenarnya udah disiapin gitu ya codingannya. Kalau misalkan pengen langsung kopas gitu. Oke, kita bakal kopas yang GPS Neo 6M
chip.c ya, yang bahasa C nih, chip.c, dibuka. Oke, ini untuk GPS-nya langsung copy aja di sini, copy raw file. Oke, copy. Sekarang kita pastekan di sini. Oke, ini udah jadi nih, udah jadi modul GPS-nya gitu. Nah, untuk koordinatnya gimana? Nah, untuk koordinatnya tuh dia pakai format namanya NMIA gitu ya. Ini formatnya udah saya sesuaikan di Unpack gitu ya. Di Unpack. Nah, kalau misalkan teman-teman mau custom, nanti mungkin di akhir gitu ya. Saya kasih tahu caranya. Oke, kalau udah, sekarang kita coba ngerangkai gitu ya. Oke, di sini ada 4 pin untuk DHT, PCC, SDA, NC, dan GND. Nah, GND itu akan apa ya? Akan terus ke GND juga gitu. GND dari ISP-nya ini gitu. SDA itu datanya mau di pin berapa? Nanti kita bakal coba di pin 4 deh, gitu ya. Mungkin sini nih, biar gampang. Nah, terus ada juga VCC. VCC ini arusnya gitu ya. Dia arusnya dari mana? Nah, biasanya itu dari 3 volt atau 5 volt gitu, yang ada di sini. Oke, sekarang untuk pin DHT22 seperti itu. Nah, pin GPS-nya juga nih ada 4 ya. Nah, ada VCC sama GND. Nah, kalau GND berarti dia bakal ke GND juga. Kalau VCC dia bakal ke 5 volt juga gitu. Nah, di sini ada TX, ada RX gitu. Nah, TX itu nanti bakal kita arahin ke RX gitu. RX yang ada di ESP. Sementara RX itu bakal ada diarahin ke TX gitu. Ya, jadi kan tadi TX tuh output gitu ya. Sementara RX tuh inputnya gitu. Oke, sekarang kita arahin aja VCC. Karena GPS-nya juga ada VCC, ya udah kita barengin aja dulu ya ke sini. Nah, udah dibarengin ke sini, sekarang kita klik lagi, terus sambungin ke ISP-nya gitu. Oke, VCC udah, sekarang GND. Nah, ini GND ya. GND diklik aja. Kalau misalkan mau belok diklik aja ya. Klik, nah dia bakal belok gitu. Klik, dia bakal belok. Ini GND juga, klik. Nah, dia udah nyambung ke GPS-nya. Sekarang kita nyambungin lagi ke ISP-nya. GND mana GND? Oh itu tuh. Oke. Nah, sekarang pin SDA ya. Nah, SDA ini buat jalur datanya gitu. Ini kan sebuah sensor gitu ya. Nah, sensor ini bakal ngirimin datanya ke ISP gitu. SDA ini sebenarnya bebas, kalian mau di pin berapa aja gitu. Pin 17 boleh, pin 16 boleh, cuman kita bakal coba pin 4 aja ya, biar sama di codingan gitu, biar nggak usah ubah-ubah lagi. Oke, DHT udah nyambung semua, sekarang kita bakal nyambungin yang GPS-nya ya. Nah, TX tadi ke RX ya, TX ke RX. Nah, ini TX ke RX. Nah, RX GPS ke TX yang ada di ESP. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini lah ya. Nah, kalau misalkan warnanya nyaru gitu ya, ini tinggal diklik aja kabelnya gitu ya. Terus tinggal diganti warna. Gitu, misal kayak gini lah ya. Oke, kayak gini. Untuk rangkaian gitu aja ya, sederhana gitu. Nah, sekarang kita bakal uh, ngoding gitu ya. Nah, buat ngodingnya kita nggak akan ngoding gitu ya, dan nggak akan terlalu dijelaskan juga gitu ya. Teman-teman bisa ke GitHub-nya aja, terus cari yang sketch.ino. Nah, ini ya sketch.ino nih. Nah, sekarang dikopiin. Dikopi, paste di sini. Gitu. Kayak udah dipaste. Kayak di sini udah ada sedikit penjelasan juga gitu ya. Kayak ini nih misalnya.
Ini ada DHT pin 4. Nah, tadi ya kita tuh nge-setup DHT-nya tuh di pin 4 gitu. Kalau misalkan mau di pin 16, 17, nah ini ganti aja di sini gitu. Kayak gitu. Ini adalah library yang bakal dipakai gitu ya. Oke, mungkin untuk codingan seperti ini aja gitu. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Kita lihat di bagian baris 29 dan 30. Nah, di sini ada channel number dan juga write API key. Nah, ini tuh apa? Ini tuh nanti kita bakal coba dari ThingSpeak-nya gitu ya. Dari ThingSpeak-nya kita bakal coba copyin gitu. Oke, ini diabaikan dulu aja gitu ya, karena nggak di-run juga codingannya. Sekarang kita pindah ke tab ini ya, Library Manager. Oke, di Library Manager kita inputin library yang dibutuhin oleh ISP kita gitu. Nah, library-nya ada apa aja, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, ini diinputin satu-satu nih. Coba kita cari ya, ada fruit. Nah, terus tuh DHT udah otomatis ya. Pokoknya diinputin aja ya gitu. Nah, kalau misalkan nggak mau capek, ketika kita habis inputin ini, itu bakal muncul sebuah libraries.txt gitu. Nah, ini ya libraries.txt. Nah, kalau nggak mau capek ya kita tinggal ke GitHub-nya aja. Baik lagi ke sini. Nah, terus pilih yang libraries.txt. Nah, ini udah ada nih, ini tinggal di copy aja gitu. Tinggal di copy ke walkthrough-nya lagi. Nah, ini tinggal di pastein kayak gitu. Nah, terus ke library manager. Nah, udah ke import semua nih library yang kita butuhin kayak gitu. Oke, untuk setup walkthrough udah selesai. Nah, sekarang kita bakal setup di ThingSpeak-nya ya. Nah, teman buka tab baru aja, terus cari aja ThingSpeak ini ya. thingspeak.mathworks.com gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silakan login. Kalau misalkan belum punya akun, silakan daftar. Kalau udah punya akun belum login, silakan login gitu. Oke, ini sebenarnya udah ada juga ya di PPT gitu ya. Kalau misalkan belum punya akun nanti bakal ada loginnya, silakan di login. Kalau misalkan belum punya akun silakan diregistrasi gitu. Nah ini buat tutorial registrasinya, kayak gitu. Ya, kalau udah dia bakal tampil seperti ini, gitu. Di sini saya bakal ke channel. Ini adalah channel kita gitu. Nah, buat kita nampung data dari Walkwi, kita bakal ngebuat sebuah channel. Nah, kita tinggal klik aja new channel. Namanya misal apa ya? Ini boleh ini atau PCG, PS10 juga nggak masalah gitu ya. Description bebas saja. Praktikum PCG gitu. Oke, sekarang label-labelnya nih. Nah, buat label-labelnya sebenarnya bebas gitu teman-teman. Karena kan kita tadi mau ada pemantauan suhu dan juga lokasi gitu ya. Nah, untuk fieldnya itu pastinya ada temperatur. Nah, DHT22 tuh ada juga namanya kelembaban gitu. Jadi di DHT22 ini nih dia ngeset dua apa ya, dua pemantauan gitu. Dia ada suhu dan juga ada kelembaban atau humidity gitu. Nah, di GPS itu kan pastinya ada koordinat ya. Nah, koordinat itu berarti kan latitude dan longitude kayak gitu. Nah, berarti yang akan kita inputkan di field ini pertama adalah latitude. Latitude. Nah, untuk kalau mau nambah kedua di checklist aja, di checklist dulu yang ada di kanannya ya. Kedua ada longitude. Tiga ada humidity dulu. Ini disamain aja ya, takutnya bingung gitu. Sebenarnya kalau teman-teman udah ngerti mau custom juga nggak masalah gitu. Temperatur. Biar hasilnya tuh sama aja gitu. Latitude, field 1 latitude, field 2 longitude, field 3 humidity, field 4 temperatur. Oke, kalau udah kayak gini silahkan di scroll ke bawah. Nah ini nggak perlu diisi sebenarnya, langsung aja save channel.
nanti bakal ke dashboardnya ya, sini nih. Nah, di sini ada chartnya nih. Nanti kalau misalkan datanya udah kekirim, nanti bakal ada diagramnya gitu. Nah, sekarang kita coba ke tab API Keys. Sini ya, API Keys. Nah, di sini ada write API key gitu. Nah, ini kalian copy ya. Terus ke Wakunya lagi. Nah, terus ke pastikan di sketch.ino ya, sketch.ino. Nah, di scroll di baris 29. Sorry, di baris 30 ya, write API key-nya. Nah, ini diganti sama yang tadi kalian copy gitu. Misal ini. Nah, API key udah diganti, sekarang channelnya gitu. Baik lagi ke ThinkSpeak-nya ya. Nah, channelnya adanya di sini gitu. Jadi copy aja. Copy terus jalanin di sini. Nah, kayak gini. Oke, seperti ini. Teman-teman kalau misalkan mau ngetes juga boleh gitu ya. Nah, terus di sini saya jelasin sedikit kali ya. Nah, ini nih, ini adalah field-nya gitu. Nah, kalau misalkan kalian beda untuk field-nya nih tinggal disesuaikan aja gitu ya. Misal field 1 itu temperatur ya, udah berarti 1, temp gitu. Kayak gitu. Oke, coba kita running dulu. Oke, di running. Diklik aja sini ya. Nah, kalau misalkan ada error atau failure gitu ya, nanti itu jangan panik ya, di oke aja. Itu biasanya dari server Walkui-nya yang lagi sibuk gitu. Karena dia tuh lebih mentingin yang berbayar gitu ya, orang yang langganan gitu. Karena kita yang gratisan ya, harap maklum gitu ya. Oke, kalau udah dia tuh bakal connect ya sini nih. Oke, di sini dia bakal connectin dulu nih, connecting sampai ada connected gitu. Kalau misalnya teman-teman belum nyampe connected gitu ya, diulangin aja nih, di restart gitu ya simulationnya kayak gitu. Nah, biasanya di sini nih di GPS-nya belum dapat datanya, kayak di sini baru dapat datanya gitu. Kalau kalian mau ngecek ini tuh koordinat apa, di copy aja gitu ya. Nah, kita cek di Google. Ini tuh sebenarnya koordinat apa sih? Oke, ini tuh di Pakuan ya gitu. Jadi koordinatnya untuk di Pakuan. Oke, teman-teman kalau misalkan mau custom, silakan kunjungin. Bentar, saya lupa nama webnya. Nah, kunjungin ini ya, NMA generator gitu. Atau cari aja di Google NMEA. Nah, ini NMEA generator. Nah, ini ya, NMEA gen atau generator. Oke, ini petanya. Teman-teman mau di mana gitu ya? Misal di mana ya? Misal kebun raya deh. Di sini cari aja ya. Nah, ini nih kebun raya nih. Oke, cara buat NMEA-nya, teman-teman tinggal klik aja nih. Pokoknya di sekitaran tempat yang pengen dicek koordinatnya gitu. Misal di kebun raya nih. Nah, berarti di sini diklik aja. Oke. Ini sekarang kita bakal muterin kebun raya. Ini titiknya sebenarnya nggak deket-deketan juga nggak masalah gitu ya. Mau jauh-jauhan pun nggak masalah. Kayak gini. Oke, sekiranya udah muter di sini, ini biarin aja ada kayak giniannya. Di bagian kiri sini di scroll, terus pilih yang generate MEA file. Oke, di sini bakal ada output don at NMEA. Teman-teman di save aja. Namanya bebas mau diganti, boleh diganti ya. Kebun Raya Bogor. Oke, kalau udah di save, ini diabaikan aja. Nah, kita coba buka filenya. Oke, ini ya yang tadi udah kita download filenya.
Nah, kalau misalkan kita klik kanan, terus kita open with, ini open with ya paling atas, open with notepad. Nah, ini di unchecklist saja. Nah, ini adalah format dari NMEA di kebun raya gitu. Nah, ini bisa di-copy. Nah, terus ke walkway-nya ini di stop dulu aja. Terus pilih ke Neo chipnya ya. Nah, teman-teman pastein di sini gitu. Nah, ini diganti aja nih. Dihapus, paste. Nah, karena ini belum ada kutipnya gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian lihat tadi tuh, di akhirnya tuh ada backslash R, backslash N gitu ya. Kita bakal nambahin itu gitu. Habis di copy ya, misal kayak gini nih. Teman-teman kursornya taruh di paling atas ini. Terus klik Ctrl Alt ke bawah, Ctrl Alt terus panah bawah gitu. Biar kursornya tuh manjang ke bawah. Nah, pokoknya di bawahin aja sampai mentok. Oke, udah ya. Nih, jadi setiap awal ini tuh bakal ada kursor gitu. Nah, sekarang kita bakal kasih kutip. Nah, kayak gini. Kayak gini udah. Sekarang kita kursornya back ke belakang. Atau pencet N ya, N. Biar dia tuh ada di akhir gitu. Nah, kayak gini. Pencet N di keyboard gitu. Nah, dia udah di akhir nih. Nah, kan udah ada semua ya. Nah, di akhir ini dia bakal ada backslash R. Terus aja backslash R, backslash N. Terus kutip lagi. Terus koma gitu. Kalau udah di sini kita hilangin koma yang terakhir ya kayak gini. Atau mau ditambah juga nggak masalah sih. Oke, terus save. Nah, coba sekarang kita jalanin lagi gitu. Saran lagi ya. Nah, ini serial monitornya bisa dibersihin dulu aja gitu ya. Biar enak. Nah, misal kayak gini ya. Terus di start simulation lagi. Nah, ini latitude-nya udah dapet ya. Nah, sekarang kita cek bener gak sih ini di kebun raya gitu. Nah, nggak selalu pas di kebun raya sih, cuman ya di sini ada di sekitaran kebun raya gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau pas berarti nanti titik-titiknya tuh yang ada di sini ya, jangan boleh masuk ke dalam kebun rayanya gitu. Biar dia tuh pas ada di sini. Kayak gitu. Ya, tapi koordinat kita udah bener ya gitu, di sini gitu. Oke, kalau gitu koordinatnya udah bener. Nah, ini kalian bisa custom gitu ya, mau koordinatnya di mana gitu. Oke, kalau udah di sini nih, kita lihat di serial monitornya. Tunggu sampai ada tulisan sukses update channel ya. Itu sekitaran 20 detik. Nah, baru dibilang ini udah sukses update channel. Artinya datanya dari Woku ini udah dikirim ke si ThinkSpeak-nya ini gitu. Nah, kita bisa lihat di ThinkSpeak-nya. Pilih ke private view. Nah, ini datanya ya, tuh. Humidity 40, temperature 24. Nah, ini teman-teman bisa custom di Walkway, baik lagi ke Walkway ya. Nah, kalau mau custom ini, custom suhu, diklik aja si komponennya. Nah, ini tinggal di custom mau berapa gitu. Oke, kalau udah, nah, kita lihat di sini. Nah, di sini langsung ke update ya. Nah, cuman di channelnya tuh biasanya nggak langsung ke update gitu. Karena di sini kita ngesetnya 20 detik gitu ya. Mana ya? Nah, ini nih. Tes update interval ya. Tuh, 20 detik gitu. Silakan teman-teman disesuaikan aja gitu. Oke, sekarang kita udah berhasil walkway dan kita udah berhasil ngirimin datanya ke ThinkSpeak.
Sekarang kita bakal ngebuat sebuah web client-nya gitu. Teman-teman bisa buka aja folder dimanapun. Nah, misal saya di sini aja ya, download. Saya buat folder baru. Misal SIG PS10. Ya, terus di folder ini kita buka di VS Code-nya ya. Diklik kanan aja, terus bisa open with code. Kalau misalnya nggak ada, ya dibuka aja VS Code-nya, terus di drag and drop ya. Saya mau pakai ini aja deh, open with code. Oke, ini udah kebuka. Nah, sekarang kita buat file index.html, script.js, sama styles.css ya. Nggak masalah. Oke, ini udah jadi ketiga filenya. Nah, sekarang kita balik lagi ke GitHub-nya Marun. SIG ya di sini nih, di Praktikum P10 2024 gitu. Nah, di web client diklik aja. Nah, ini udah ada codingannya gitu. Jadi kalian tinggal di copyin aja index.html, atau mau langsung cloning juga nggak masalah sih. Saya mau copy aja. Oke, kalau misalkan udah di copy, sekarang kita jalanin dulu deh HTML ya. Nah, buat jalanin HTML, saya bakal pakai yang namanya live server gitu ya. Teman-teman kalau misalkan belum diinstal extensionnya, diinstal dulu live server ya. Nah, ini nih ya, live server dari Red Weekday. Itu diinstal dulu aja. Nah, kalau diinstal biasanya nanti bakal ada go live ya di sini ya. Ya, di sini kita tinggal klik aja go live-nya. Nah, ini adalah dashboard kita gitu ya. Nah, ini belum ada datanya karena kita belum ngambil data dari ThingSpeak gitu. Oke, sekarang kita bakal ngambil data dari ThingSpeak-nya. Oke, gimana caranya? Caranya bisa balik lagi ke file nih. Kita ke script.js. Script.js. Nah, di scroll di bagian, nah ini nih, di bagian your read API. Oke, ini teman-teman isikan dengan yang ada di PPT ya, gitu. Nah ini slide 26 ya. Di copy aja ini nih. Ini di copy. Oke, terus paste di sini di dalam kutipnya ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini itu masih belum lengkap ya. Di sini nih ada channel ID dan juga your API gitu. Nah, channel ID nanti diisi sama channel ID kalian. Kita sekalian aja deh ya. Balik lagi ke ThingSpeak-nya. Di scroll. Nah, ini channel ID-nya di copy. Oke. Nah, terus your API key-nya, karena ini dia bakal ngebaca dari server ThingSpeak kita. Nah, jadinya kita tidak akan menggunakan API yang write tadi gitu. Jadi kita bisa ke API keys lagi sini. Nah, kalau tadi kan di Walkway itu dia buat apa ya, nge-store data gitu ya, ngirim data ke sini. Berarti dia pakai write atau dia bakal nulis. Nah, sementara web kita itu cuman pengen ngebaca doang. Berarti kita bakal pakai namanya read API key. Ini di copy aja, di copy, terus tinggal kita pastain di sini gitu. Nah, kayak gini. Ya, mungkin teman-teman yang belum familiar dengan API, nah, ini tuh namanya API gitu ya. API itu apa? API itu sebenarnya sebagai jembatan gitu ya, buat kita berkomunikasi dengan data gitu. Kalau misalkan API-nya nih kalian copy, terus kalian buka di Google, misal kayak gini, di enter. Nah, di sini dia bakal mengirimkan sebuah data gitu ya. Atau pakai ini deh di checklist pretty print-nya. Nah, di sini dia bakal mengirimkan sebuah data. Datanya apa? Datanya itu sesuai sama yang ada di
ThingSpeak kita gitu. Nah, kita pengen dari data-data ini nanti itu diekstrak gitu ya, gitu. Nah kan udah ada nih, ini latitude, ini longitude, ini humidity ya, 40 humidity, 24 tuh temperatur. Nah, nanti kita bakal coba ekstrak datanya gitu. Nah, di sini teman-teman nggak perlu bingung ekstraknya gimana karena kan codingannya udah ada gitu ya. Ya, jadi kayak gini nih. Fetch API-nya kita ambil dulu, terus ditaruh di variable response. Nah, dia bakal jadi format JSON. Nah, dia bakal dipecah lagi jadi data gitu. Nah, fieldnya, cara ngambil fieldnya itu tinggal data dot tadi. Field yang mana yang pengen diambil nilainya. Misal field 1, udah berarti field 1 di sini. Kalau misalnya mau ngambilin datanya ya. Oke, kalau udah di save, terus kita buka lagi di sini, gitu. Nah, di sini udah kelihatan gitu ya. Lokasinya di mana, pemantauan suhunya berapa. Nah, ini belum diubah nih ya. Ini humidity ini. Nanti diubah sekarang deh. Indeks, cari aja pemantauan suhu yang bawah ini ya. Di baris 60. Nah, cari ini tuh kelembaban. Kayak gini. Nah, kelembaban 40%, suhu 24 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada keterangannya nih. Tipenya primary, place-nya. Ya, inilah kayak gitu. Kayak sekarang, ini masih ada yang kurang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah ini hasil yang tadi gitu ya. Nah di bawah sini itu ada chart gitu. Kalau kita lihat-lihat chartnya tuh mirip sama kayak yang ada di ThingSpeak gitu. Artinya kita bakal coba apa ya, membuat chart dari ThingSpeak-nya itu gitu. Nah buat chartnya ini gampang. Teman-teman bisa ke ThingSpeak-nya ini lagi. Terus buka di private view. Kayak ini datanya belum ke-update sih ya yang tadi ya. Nggak apa-apa. Nanti coba alatnya ya, coba di reset lagi aja gitu biar datanya ke-update. Oke, sekarang kalau misalkan kita pengen nampilin misal ya. Nah, misal di sini tuh humidity, di sini temperatur. Oke. Kita coba ke sini dulu. Nah, humidity yang mana? Humidity itu yang ini gitu. Humidity yang ini sekarang kita klik yang kayak icon chatnya gitu ya, gitu. Nah, diklik dia bakal muncul kayak gini, nanti di copy aja. Semua di copy. Nah, terus di VS Code-nya cari bagian chart. Nah, ini nih. Ini chartnya ya. Ini chartnya teman-teman tinggal di paste aja di sini ya. Oke, kayak gini. Oke, ini udah dapat satu grafik. Sekarang kita tampilin lagi grafik yang temperatur. Copy aja. Kayak gini. Oke, sekarang kita coba lihat di web kita gitu. Nah, di web kita nih ada tulisan you don't have permission to view that channel. Nah, kenapa? Karena channel kita sebenarnya masih private gitu. Jadi kita balik lagi ke ThingSpeak-nya. Nah, ini channel kita masih private gitu ya. Cara buat publikinnya gimana? Nah, pilih ke menu sharing. Nah, di sini ada tulisan nih channel sharing settings. Kita pilih yang share channel view with everyone. Nah, ini bakal langsung ke update gitu ya. Nah, kita balik lagi ke private view. Nah, sekarang kita balik lagi ke web kita. Coba di refresh ya. Nah, oke. Udah ke-update ya, kayak gini. Oke, mungkin untuk pembelajarannya cukup sampai di sini aja gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pamerin gitu ya. Nah, ini kan webnya sebenarnya statis gitu ya. Nah, kalian bisa hosting pakai GitHub page gitu. Jadi tinggal di push aja di GitHub, terus diaktifin GitHub page-nya, kayak gitu.
Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum hari ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya pribadi atau di grup juga silakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.